Tapi sampai ke sidang MK segala, kita lihat dulu tayangan berikut. Suara hati seorang ibu menginginkan untuk dekat dengan anaknya yang melahirkan, membesarkan, tidak mendapatkan kesempatan. Sebetulnya dari hati kecil seorang Atta Larisya melihat, ya pernah lah rasa cinta. Kemudian harus seperti ini tuh di luar prediksi sebetulnya mungkin. Sebenarnya saya tuh orang yang sangat amat sangat bisa bekerja sama. Hanya orang gila yang mau bekerja sama saya. Itu yang bisa saya katakan. Mau saya berada dulu dari kecil dari sekolah, mau di tempat kerja, bahkan berumah tangga. Saya sangat fleksibel orangnya. Ya. Kenapa saya sampai talak 3 itu keputusan. Saya orang yang terakhir di keluarga aja yang mau mengalah. Yang mau percaya, mau ngalah, oke. Sampai saya akhirnya talak 3 itu nggak sembarangan gitu keputusan saya gitu. Karena saya yang merasakan semuanya ya, cerita yang tahu cerita segala macam. Ya. Saya melihat dia dengan mengandalkan pihak ketiga. Untuk saya pribadi, perasaan dia nggak murni. Untuk seorang ibu yang sayang sama anak-anaknya. Jadi saya kasihan sama dia, ibunya anak-anak, harus mengandalkan pihak ketiga. Kan kita jelas-jelas tahu kalau berumah tangga itu hindarkan pihak ketiga kalau memang mau adem ayem. Ya. Biar kecipta co-parenting, Yes. Tetap keadaannya, ayo 2 kepala ini loh yang berurusan untuk sebuah rumah tangga. Tidak pernah mengandalkan pihak ketiga. Ya, rumah tangga aja kita curhat sama ibu kandung aja bisa dosa, sama bapak kandung aja bisa dosa. Ini pihak ketiga di luar keluarga selalu mencurahkan isi hati sama pihak ketiga. Belum apa-apa, belum secara kekeluargaan, konferensi pers, pergi ke pengadilan, terakhir pergi ke MK. Ini maunya apa? Sementara secara pribadi tidak dilakukan. Ya, kalau dia benar-benar sayang sama anak-anak, dia rapihin yang di dalam. Bukan dari luar ke dalam. Dalam keluar nanti dari kalau rapinya keluar kan juga bagus, indah jadinya gitu loh. Itu tidak pernah terjadi. Jadi ya silakan saja hak dia sebagai warga negara mau ke MK bikin kayak gitu nggak apa-apa. Cuman ya saya yakin pejabat MK walaupun di sana itu sudah periksa keluarga kami itu udah diperiksa. Jadi ya mereka ya bisa menilai lah dengan sendirinya gitu loh. Yang penting anak-anak jangan keganggu lah gitu. Iya punten, misalnya kan gini ya, kalau kita balik lagi tadi ke anak, maksudnya Mas Ari juga sudah lihat kondisinya, oh kalau pihak sana selalu menggunakan pihak ketiga, pernah nggak Mas Ari misalnya ngobrol sama anak-anak dari hati ke hati untuk kamu ke mama kamu, dia adalah ibu kamu, ngobrol dari hati ke hati, membuka hati anak-anak juga mungkin saat ini ada takut atau tidak nyaman gitu, sehingga mungkin membuat suasana menjadi lebih tenang, lebih adem gitu ketika anak-anak benar-benar dari hati juga untuk bisa datang ke ibunya, ketemu ibunya. Iya benar. Jadi gini, kalau menyampaikan hal demikian, mencoba membuka berkali-kali, Ki, jujur berkali-kali. Waktu anak-anak sudah bisa menerima cerita, sedikit-sedikit menerima beban. Cuma kan saya juga dinasihatkan sama psikolog anak-anak saya ingat sekali. Jangan pernah memancing. Biar anak-anak secara kognitifnya dia mencari. Kalau dia sudah mulai mencari, itu artinya dia secara batin siap untuk nerima. Oh ini loh nak, ceritanya dulu gini. Cuman kembali lagi hal sebegitu. Saya sudah dari Umi keadaannya juga baik loh, sana seru loh, banyak mainan loh. Kita rumahnya nggak ada kolam berenang, dia rumahnya ada kolam berenang loh, gitu kan. Saya sudah pancing berkali-kali. Udah? Ya berkali-kali. Oke. Ya udah papa galak, udah sana sampai dari yang lembut sampai udah papa galak. Oh berarti sudah ada usaha untuk merekatkan itu juga. Nih besok ada Umi nih, papa kalau kamu udah papa galak ya udah sama Umi lah, nggak apa-apa, papa senang papa anterin nanti. Nggak mau. Segala macam cara sebetulnya. Sebenarnya ya kalau boleh cerita ya. Kalau boleh cerita itu segala macam. Iya. Tapi anak tetap memilih. Gimana sih kalau asing? Gitu loh. Ya. Sebenarnya ada satu momen waktu anak-anak minta paspor nih. Umi minta izin dong tanda tangan. Oh iya itu. Aduh saya besar hati banget. Ayo sana. Saya kan bikin, ya udah bikin urus dulu deh ya. Tapi belum apa-apa udah ditolak dulu. Padahal lah kalau Allah membalikan hati saya lembut, jalan-jalan sama Umi, mungkin nggak?
Mungkin terjadi menurut Bisa- saya, bisa tapi kan banget. paspornya udah ada dulu gitu loh. Saya juga nggak mungkin bawa-bawa anak-anak sebebas. Ya itu heboh juga tuh yang tentang pembuatan paspor minta tanda tangan itu kan. Nah makanya itu kan juga anak-anaknya minta. Sampai abang tuh ada acara ke Jepang waktu itu, acara-acara Sampai saya nikah. gitu, jadinya kelewat gitu aja. Kan sayang ya momen gitu kan. Terus saya 2 kali mau ajak umroh, sampai yang kemarin nih batal lagi karena nggak punya paspor. 2 kali mau ajak umroh Aduh, mereka. kasihan. Ya padahal ibadah ya, cuman apa yang ditakutin ibadah gitu. Dituduhnya saya apa sih waktu itu? Oke. Macem-macem lah. Tapi Ini- mohon maaf Bang, aku boleh nanya nggak? Enggak. Oh ya saya. Boleh dong. Kalian mau nanya nggak boleh? Kasihan bang, kasihan. Lagi Udah mau hamil nanya. bang. Mau nanya. Apalagi Pendaftaran di sana dulu ya, registrasi dulu. Jangan tak dulu dong. Aku mau nanya kan, Ya. kan yang ngurus kan sekarang kan abang nih ya. Nih fokus nih abang. Nah abang kalau lagi kerja nih anak-anak dititipin ke orang tua apa lebih ke mbak gitu? Jadi kenapa sih waktu saya diperiksa keluarga, jadi alhamdulillah ya rezekinya. Jadi saya tuh sama abang-abang saya, sama adik saya tuh nyambung halaman belakang rumah. Tetangga dekat. Iya, jadi kayak compound gitu, jadi saya tuh halaman Seru belakangnya banget. nyambung. Jadi di halaman rumah itu kalau nggak salah ada 14 cucu. Ya ngumpul. Seru banget. Jadi Konsepnya seru banget. Iya. saya sebagai orang tua itu kalah sama anak-anak senengnya main nggak? Iya benar. Anak-anak tuh udah nggak mau diajak ke mall, percaya nggak? Udah enak di udah rumah. gede. Ih, seru Daripada banget. sepupunya ada gamenya. Jadi di Belakang halaman nyambung. belakangnya, ih Kita kayak bikin yuk, bule-bule. kita bikin mau nggak? Jadi kayak sebelah rumah lo, terus rumah gue, sebelah Alpa, sebelah Udah. Iya kayak Nanti gue kalau ada apa-apa minjem duit ke lo. Mau panci ya? ujung-ujungnya kan. Udah merepotin dia punya apa-apa. Tapi itu seru banget Jadi konsepnya. intinya anak-anak nggak jauh dari pengawasan orang tua, terutama ibu saya alhamdulillah ada di rumah. Ih, seru banget itu sumpah. Jadi saya ada ipar saya, alhamdulillah baik semua. Kakak-kakaknya yang sepupunya yang sudah kuliah juga ada. Saling menjaga Kayak ya, gitu. Jadi saling memperhatikan satu sama lain. Mungkin kalau aku perhatiin gini, kenapa dia lebih milih ke bapaknya? Karena di sini juga temennya lebih banyak di lingkungan saudara sepupunya. ya mungkin pokoknya zona aman mereka lah istilahnya. Oke, Aman. Mas Arik. Aman bener. Pemberitaan menyudutkan akhirnya Mas Arik itu seperti dikerdilkan tanda kutip dengan A, B, C dengan di publik dibikin jumpa pers, di publik dibikin sidang apa dan lain-lain. Merasa dikerdilkan gak sih? Banget. Cuma gini ya, Terus lu diem? lebih rame lagi dong kalau saya nggak. Iya. Saya nggak nyalakan ya. Bedanya dikerdilkan akhirnya dengan anggapan-anggapan netizen deh katakannya kayak gitu. Makanya saya juga salah satu pengobat saya, mohon maaf ya netizen, bukan saya dari dulu itu kan saya tuh era transisi ya dengan dunia medsos seperti ini ya. Saya ternyata nyaman. Emang dari dulu tuh nggak pakai gampang, medsos. nggak ada medsos, nggak gampang itu ada komen di situ nggak gampang karena orang kalau mau kasih komen butuh effort untuk bikin surat apa ya kalau di majalah tuh kan ada kolom surat Dulu, pembaca. iya. Ya kan tuh kan kalau sekarang kan terlalu gampang, saya nggak, jadi saya close comment dan itu ternyata cepat merecovery keadaan untuk secara pribadi loh. Oke. Secara grafik naiknya followers puas setengah mati ya, karena ternyata followers itu suka banget yang namanya komen rame di situ. Kebetulan saya enggak, dan saya memang saya pernah komen, saya pernah buka, tapi oh ini bukan saya, udah bukan eranya menurut saya gitu. Dan saya ternyata zona nyaman saya dalam kehidupan ini nggak perlu. Jadi saya pingin kalau netizen itu ngejudge saya itu hasil karya saya aja gitu. Jadi saya juga pingin orang kenal saya, gak usah kenal Atalarik. Jadi kenal aja dengan nama karakter saya jadi siapa, tuh saya lebih senang. Kalau saya dipanggil karakter nih kalau di jalan, misalnya Pak Prabu, saya senang banget, alhamdulillah. Masuk ke benaknya mereka nih gitu loh istilahnya. Kalau dipanggil Atalarik, aduh ada apa nih? Saya melejeng, aduh ada apa dipanggil Atalarik? Oh dia tahu Ada nama yang gue gini ya. gitu loh. Kok tahu jadi deg-degan beneran. Jadi saya sebenarnya dikerdilkan memang, cuman saya pasrahkan, saya nggak takut sampai detik ini alhamdulillah. Karena produser kalau tempat kerja ya, mereka tetap kasih peran saya bagus-bagus kok. Gak peduli dengan pemberitaan yang mengkerdilkan itu. Enggak peduli. Ya. Saya peduli demi anak-anak. Ya. Tapi buat saya pribadi enggak. Ya, karena jejak digital itu serem.
serem. Sekarang Makanya mungkin anak-anak belum searching. Tiba-tiba kan suka searching nama bapak, nama ibu. Brut. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Itu dia. Siapa yang bertanggung jawab kalau itu terjadi? Makanya pemerintah, saya minta pemerintah, apalagi ya kan kasus saya ini udah dipelajari lah, KPAI juga. Please masalah jejak digital ini untuk mengamankan anak-anak gitu loh. Mereka punya hak lahir di muka bumi ini dengan nama baik. Jadi apalagi kalau salah satu orang tua kandungnya itu membuka opini publik untuk ngejelekin salah satu keluarganya sendiri, waduh itu heartbreaking banget buat saya. Intinya sih kita cuma bisa menjadi penonton saja, menyaksikan kisahnya, tapi yang tahu sebetulnya di dalamnya ya para pelakunya ini. Dan kebenaran akan mencari jalannya sendiri, dibutuhkan kedewasaan satu sama lain. Mudah-mudahan justru ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Betul. Dengan masalah yang dihadapi oleh Mas Betul. Atta. Oke, ya. nah kalau Mas Arik ini udah ganteng nih, ada yang ganteng lainnya. nih. Capek. Siapa itu? Siapa itu? Wah. Siapa itu? Waduh, ini Mas Atta Larisya jomblo, bilang tamu kita berikut ini jomblo. Gua sikat nih.